لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تطيبنا بها من ظلمات الجهل والوهم وبها بنور العين والتقدير وتوضح لنا بها واشكل إنك ترى ما لنا بإذنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبعد، إنما معاشر الإخوة لنا دينا يهدينا إلى سبيل الرشاد. Para guru, asatidzah, jamaah sekalian yang saya cintai, saya sudah duduk di Al-Barakah, tapi kemudian jadwal Abu ya gitu ya, kita pakai bawah kita membuat di sana. Ya, sekarang apa namanya dari nanya lah, ngobrol aja dah. Ketahuilah bahwa al-Islamu aqidatun wa syariatun wa akhlaq. Islam adalah 3 in 1. Yang pertama membicarakan masalah tauhid, masalah akidah. Dan yang sebetulnya adalah simpel saja. Masalah akidah ini kalau dibahas jadi repot. Tapi cukup kita meyakini anna lana khaliq, razik, muhyi wa mumit, wa ma ila zalika minal umur. Bahwasanya bagi kita ada yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah tauhid. Tak usah kita mencampuri dengan tauhidnya Asy'ari, Maturidiyah, tauhidnya Jahmiyah dan lain sebagainya. Jadi repot urusannya. Kita tahu bahwasanya kita tidak hidup sendiri, alam tidak jadi sendiri, ada yang nyiptain. Ada yang nyiptain. Gitu ya. Sebagaimana langit menurunkan hujan, juga ada yang nurunin. Biji-bijian ada yang tumbuh, juga ada yang numbuhin. Walladzi anbatal habba wan nawa. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan biji-bijian yang keras banget, taruh di tanah, dia keluar. Bukan dia tenaganya, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tumbuh. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman Barat itu bikin jalan tol habis-habisan. Kemudian sebelum diperintahkan apa pemerintah, itu jalanan ada yang naik. Jalanan ada yang naik berapa meter, bongkar lagi. Kau tahu apa yang bikin naik? Alang-alang mau tumbuh nggak ada ya, dicor tumbuh. Dia angkat kuat, kira-kira itu alang-alang angkat. Alang-alang nggak bisa angkat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang angkat. Walladzi anbatal habba wan nawa. Ini juga mesti kita yakini bahwasanya bukan tenaganya alang-alang, tetapi memang kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah tauhid mesti terus dikaji, ditambahin biar kuat. Karena kalau memang enggak disiram-siram bisa lemes tauhid. Ya, wajib yang pertama ma'rifatulillah. Kita mesti mengenal Allah Subhanahu.
أول واجب للإنسان معرفة الله باستقامة النطق بالشهادتين تجرى لصحة الإيمان ممن قدر إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نفس وذا كمال فكن من الإيمان في مزيد وفي الصبر قلبي زدتي بكثرة الصلاة والطاعات وتسليم للناس من سلواته فصفة النفس مع الذنوب مجيبة لقسوة القلوب وإن أبعد قلوب الناس بربنا الرحيم قلب قاسي وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النيات حيث تخلص صحيح النية قبل العمل فأتي بها مقرونة بالأول. Ada dasar-dasar tauhid yang memang nggak boleh melenceng, nggak boleh melenceng. Allah SWT menciptakan kita yang ini ya sudah. Bahwasanya kita di mana saja kita berada, kita dimandorin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya ihsan. Kita tempat gelap nih nggak ada. Allah Taala tahu nggak? Baik, maka kita nggak bisa ngumpet. Untuk kepada Allah nggak bisa ngumpet. Kalau kita mau ustad ini, bisa kita ngumpet, kita jalan ke sana juga kata tahu kan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa ngumpet. Karena Allah Subhanahu Wa Taala alimun bi kulli syai', mengetahui dengan segalanya. Ini terus tauhid. Tauhid. Yarzuqu man syaa wa syaa harama wa rizqu ma yatba wa lahu muharrama. Bukan dengan tenaga kita, bukan dengan kepintaran kita lalu orang itu jadi kaya, jadi banyak rezekinya, tapi memang udah dibagi-bagi. Ada yang pintaran, miskinan kayak saya begitu kan. Tetapi memang begitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena daya kita. Wala yazidu bil arzakil anam. Walaupun kita berkeringat banting tulang, kalau memang rezekinya segayung pucung, ya dia segitu rezekinya. Nah, ini mesti kita yakin. Nyekar aja, gitu kan ya. Kalau mau ditambahin gampang. Rezekinya memang kita dapatnya segitu kan. Tambahin bini satu pasti rezekinya Pak. Nah ini yang kita kurang anu. Tapi kita tak percaya, tapi kita nggak berani ini. Kan gitu ya. Iya, kita percaya bahwa si Allah Ta'ala akan tambahin rezeki, tapi berani nggak? Nah, kan yang takut sama nenek-nenek. Ada. Yang kedua baru kita masuk ke dalam syariat. Adil, akidatul, membicarakan masalah akidah. Terus sampai hal-hal yang sangat yang udah nggak kelihatan pun masih wajib kita percayai, gitu ya. Wa idza ja'al malakani fa huma munkarun wa nakir. Sudah ada. Kita pernah lihat malaikat munkar nakir? Enggak pernah lihat, tapi kita wajib percaya bahwa sejak bila kita sudah masuk kuburan, nanti akan datang dua malaikat namanya munkar nakir akan bertanya. Kalau enggak percaya ya boleh. Tapi kita wajib percaya. Ya, ada hisab, ada mizan dan segala macamnya, itu hukum daripada akidah-akidah yang terus harus kita bahas dan hidup di dalam akal kita, dalam sanubari hati kita. Yang kedua, syariah. Syariah itu adalah aturan. Aturan ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan dan hablum minallah ya adalah urusan ibadah. Dan urusan ibadat itu adalah tauqifi. Artinya tauqifi gimana? Ajarannya sudah tetap, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Itu namanya tauqif. Kita sholat, dia dari zaman Nabi ya begitu, nggak bisa ditambah. Nah ini ringkasin tanggung amat sih, maghrib jadi 3 rakaat, tambahin ke 1, nggak bisa udah. Emang datangnya sudah begitu subuh kok jadi cuma 2 rakaat, tambahin 8 biar enakan dikit, biar gerakan dikit. Enggak, mau mesti 2. Tauqif. Bacaannya, caranya itu tauqif. Maka menambah atau mengurangi namanya bid'ah. Menambahin dan mengurangi namanya bid'ah. Tambahin 1 atau bagaimana? Kaki belakangnya di balik kengetan, pada pintu azaitun. Itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Nggak boleh. Ya pergi haji disuruh ke Bukit Zaitun. Namanya bid'ah. Iya, itu namanya hablum minallah. Ajarannya adalah syariah dan sawabit. Meski sudah begitu, tidak boleh tambah-tambah. Nah kadang-kadang kita timbang namain di kita aja dibilang bid'ah, udah pengen ngomongin aja. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak boleh katanya itu dinamain.
timbang nama Sayyidina doang dibilang bid'ah. Padahal mah artinya timbang sedekah memulai mesti dibilang bid'ah karena katanya nambah-nambahin. Ya aslinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Kalau kayak kita ngancur amat sih lu. Kan begitu kan kita tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa. Daripada pada mazhabul ulama khususnya mazhab Syafi'i tidak masalah. Baik apa namanya Wahabi tambahin Sayyidina ya. Enggak sah salat. Perkumatan berat. Bolehlah apa namanya, tapi kalau sembahyang gara-gara kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina jadi kagak sah, keberatan kita. Kalau di depan kita ngomong kita pukul main. Ngajar banget. Ngaji ini baru 2 lembar aja juga. Kan begitu. Jadi apa namanya? Urusan yang menyangkut hablum minallah namanya sawabit ajaran memang sudah begitu. Ditambah dan dikurang artinya itu menjadi bid'ah. Dikurangin bid'ah. Gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad ketika dikira tahiyat udah ditambahin wa ali sayyidina Muhammad jadi enggak sah kan gitu. Dikurangin jadi bid'ah, ditambahin juga bid'ah. Itu namanya bimayatallah billahi azza wa jalla syariat dan aturan-aturan yang menyangkut masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada mimzal kafarat, mimbabil aftaat. Kalau dengan urusan-urusan kepada Allah tapi dalam urusan dosa rada gampang. Kalau urusan Allah kepada Allah tapi urusan dosa rada gampang. 70 tahun ujarnya kita berbuat dosa, 70 tahun kita berdosa Cina adalah 75 tahun apa ya babi dimakan, anjing dimakan, dosa apa timbang yang bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah habis itu karena apa namanya bernyambut kepada urusan dosa. Maka orang-orang rada ulama rada berani berbuat dosa itu gampang kalau Allah mah gitu kan gampang. Yang kita takut berdosa sesama manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala apa namanya dosa satu kontainer juga bisa satu kali duduk doang habis. Habis. Maka kepada Allah kalau urusan begitu rada gampang. Yang kedua bimayatalak bihabli minan nas. Syariat aturan yang menyangkut kepada urusan manusia. Laki dengan perempuan, gitu kan? Ada hukum yang namanya hukum menikah, wa may yata'allaqu bihi minal ahkam. Bukannya sekedar pernikahan saja, tapi ada urusan lainnya. Itu kan ya, ada urusan waris, ntar ada urusan perceraian dan seterusnya. Jadi apa namanya aturan-aturan itu apa namanya menjadi cabang. Nikah dulu, udah nikahnya ada. Bagaimana apa namanya statusnya dia? Kalau kita mati, kita kan di bawah tangan gitu kan, dia nggak dapat apa-apa. Iya nggak bisa begitu. Kalau sudah menjadi hukum istri kita, walaupun nikahnya di bawah tangan, tetap saja apa namanya mendapatkan waris. Orang kita kayak nikahnya gelap, walaupun gelap. Ini bukan hukum negara, ini itu agama. Kita berani menikahkan konsekuensinya semacam itu. Mestilah kita catat, gitu kan. Kalau ada malu satu sini kalau terjadi apa-apa, itu udah lihat ya. Kalau kita kan ada kan, karena hukum negara nggak mengiyakan, nggak ada buku Garudanya. Tetapi dalam agama udah bisa. Kalau kita sudah akad kepada dia, kepada janda, dia menyiap. Kalau kita mati, ya dia dapat seperempat daripada apa yang 1/8 daripada diri kita bagi 2. Kalau punya 3 bagi 3, kalau ada 4 diri kita bagi 4. Lah ini kok yang tua, mana mau menguasai dan sebagainya. Mesti dikasih tahu. Ini di hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kehidupan khususnya kehidupan laki dengan perempuan dengan istri ada hukumnya. Maka aturan agama ini mengatur segalanya sampai kepada hukum waris, ya, dan sampai hukum waris ada namanya fatwa waris untuk mengingatkan anak-anaknya dari mana aja. Ini kan kadang-kadang kagak ada anak angkat dapat gitu kan, anak bener kagak. Nah, itu ada keponakan yang kagak dapat ada
iparnya dah nggak benar. Jadi syariah yang pertama adalah bima yata'allaq billah, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan kedua yang berta'allaq kepada manusia, hukmul mujawarah, kita bertetangga manusia. Ayat kebetulan rumah kita yang paling pendek, gitu kan? Lalu kalau kita jangan nyalain tetangga, air lu kirim ke gua sih, enggak. Ayat karakternya mencari tempat yang paling rendah. Lalu rumahnya jangan nyalain tetangga. Itu ada haknya. Dan kalau seandainya kata nggak punya jalan, dia ketutup jalan kita seperti yang di air. Kemarin ini kan dengan hotel itu kan, apa bagaimana? Ada hukumnya. Dia mestilah ya karena negara ini udah terlambat hadirnya, mestilah kanan dan kiri memberikan jalan untuk segede bisa jalan setapak. Nggak bisa, emang ada tanah yang jalannya dari langit, nggak mesti dari samping. Ya, karena ini aturan negara dilanggar, aturan agama dilanggar, jadi begitu. Maka ketika beli tanah ada hukum sum'ah namanya, hal-hal yang mengikut tanah. Kita beli tanah ada pengelapanya punya kita nggak? Nah, punya kita. Kita ada beli tanah, ada pun rambutannya, kata gitu kan, masuk nggak? Masuk dalam perjanjian beli tanah bahwa tanah dan apa yang ada di situ. Saya kata di situ ada tambang emas juga menjadi milik kita. Kan begitu. Ini hukum ya talak di hukum kelibat yang berkaitan dengan hak manusia. Dari A sampai Z semuanya aturannya demikian. Dan ja'a asy-syari'atu li masalihil basar. Syariat ini ada, aturan agama ini ada untuk maslahat manusia, bukan untuk kepentingan Allah, kepentingan manusia. Yang terakhir, yang ketiga adalah al-akhlak. Akidah, syariah, akhlak, 3 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan nggak benar. Ya sekarang ini orang alim banget gitu ya, alim banget, tapi akhlaknya bejat. Kita demen nggak? Lah ya kagak. Alim banget tapi pelik banget, kita demen nggak? Enggak, karena termasuk daripada akhlak itu. Jadi tiga-tiganya mesti tahu. Wow, akidahnya benar banget gitu kan ya. Tapi sombong, enggak. Akhlaknya benar, maka innama masalul adam idza zallat bihi qadamun yuhwa ala qulusid dibaji wasarir. Dalam kehidupan yang malah didahulukan dilihat adalah akhlak, bukan akidahnya, bukan syariatnya, tapi akhlaknya. Bagaimana akhlaknya cakep itu. Nah, kita udah bisa terima walaupun agamanya masih Buddha atau apa gitu, tapi akhlaknya cakep lewat permisi. Nah, itu ada yang biasa Muslim, gitu ada kita demen dah. Begitulah saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.